Taha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mangga atur nuhun sadayana mohon izin buat pengantin dan keluarganya boleh ke panggung. Buat pengantin dan keluarga naik ke panggung. Ya, ibu bapaknya. Iya. Mohon kursi disiapkan. Kita siapkan. Ayo, Bawa kursi. jangan ditinggal istrinya. Belum, calon, baru calon. Baru calon. Iya, besok akadnya. Besok akadnya. Oh, besok akadnya. Baguslah kalau begitu. Ini pas banget. Ehonya ditutup ya, Kang. Nggak usah pakai eho. Oh, bagus, pinter dia. Betul. Baik, mohon izin. Ibu Haji cucu mangga. Mangga, sok. sadayana. Yuk. Kalau duduk bahasa Sundanya apa? Cali. Mangga. Cali. Ayo. Calik ya kalian Calik. Duduk. Ya. Saya mau ceramah 2 jam. Sampai jam 10. Perjalanan dari sini ke rumah saya 5 jam. Berarti tiba jam 3. Jam 4 pergi syuting lagi di Trans TV. Jamaah. Ayo naik, bonekanya juga naik. Sini. Sadayana. Nggak apa-apa di sini aja. Bangku dua lagi. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Tukaran kursi. Masa dekat dia? Ini apanya? Iya makanya jangan deket dia. Wah, ini siapa lagi nih? Ya, kamu di sini. Ya aja. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil kaf wa tanfarij bil qurra wa tuqda bil wajatul biragab qastul hawatim wa yustaskal gamam karimi wa ala alihi washabi fi kulli lamatin wa nafasin di kulli ma'lumilaka. Amma ba'd. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, seru sekalian Allah. Jamaah. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Illa billahil. Dengerin. Apa bedanya takdir dan nasib? Takdir itu ketetapan dari Allah. Nasib itu usaha dari kita. Oke? Jamaah. Ada doa, ada usaha, ada ikhtiar, ada tawakal. Dua yang mengapit itu takdir. Dua yang di dalamnya usaha dan ikhtiar itu dari diri kita. Oke. Dengerin. Makanya ada 3 takdir yang kita tidak tahu. Dan ada 3 nasib yang kita bisa usahakan. Dengerin.
Takdir itu yang mana? Rezeki, jodoh, ajal. 1, 2, 3 rezeki. Coba diulang. Jodoh, sekali lagi rezeki. Coba diulang. 3 ini namanya takdir. Kita tidak tahu rezeki kita. Betul. Jodoh kita siapa? Tidak ada yang tahu. Ternyata jodohnya orang Sukabumi ada di Lombok. Memang tidak ada laki-laki di sini. Tapi namanya takdir. Betul tidak? Saya juga. Saya pikir acara saya di Banten. Ternyata di Sukabumi. Sukabumi Anyer lagi. Tidak apa-apa, tidak ada masalah bagi saya. Ini namanya tugas. Ada hamba Allah, ada umatnya Nabi yang mau dengar nasihat saya. Betul. Apalagi semua yang hadir ini dapat pahala. Pahala apa? Kita bersama-sama mendoakan calon kedua mempelai ini, insya Allah akan membentuk takdirnya besok. Maka kita doain malam ini. Amin. Inilah bentuk doa kita ngadain pengajian. Takdir tidak bisa dirubah, tapi bisa diusahakan dengan 3 cara. Apa itu? Doa, silaturahmi, sedekah. Ulangi. Doa, silaturahmi, sedekah. Doa itu tarik menarik dengan takdir. Maka kita doakan, amin. Supaya besok lancar. Masya Allah Bapak, 3 anaknya cewek semua. Selamat Bapak, hebat. Tahu nggak? Barang siapa seorang orang tua menikahkan anak perempuannya, dia jagain anak perempuannya sampai datangnya jodohnya, maka dia disiapkan istana di surga. Karena tugas orang tua sampai anak perempuannya menikah. Maaf ya, beda anak laki-laki, beda anak perempuan. Yang menikah itu anak laki-laki. Perempuan bukan menikah, dinikahi. Kalau laki-laki mak bebas, kapan mau nikah gampang. Tapi perempuan kan nggak bisa. Kayaknya di belakang kurang air deh. Nih airmu. Ambil aja. Jangan digangguin itu. Ini kayaknya kode deh. Ntar kalau dia lapar, dia turunin lagi suara saya itu. Mohon maaf, saya jarang makan di acara. Nggak ada makanan. Karena saya kan puasa tiap hari. Dan saya cuma makan pada saat buka puasa. Tadi udah buka puasa. Mohon maaf, saya jarang makan di acara. Tadi untung saya bisa buka puasa di sini. Niatnya tadi saya mau buka puasa di sini. Pas banget menuju maghrib, setengah jam baru maghrib. Alhamdulillah. Karena saya tiap hari puasa. Makanya tidak pernah ada makanan di atas meja. Karena saya itu, maaf. Dengerin. Karena saya tidak makan di acara, tapi saya membungkus. Makanya tadi tidak sempat saya bisa makan banyak, karena memang kebiasaan. Jamaah, bisa minta tolong. Makanya kita doa, silaturahmi, sedekah. Inilah dirangkul menjadi acara pengajian pranikah. Sebelum terjadinya akad nikah, kita sama-sama doa semua. Ingat, doa itu tidak mesti angkat tangan, tapi doa itu bisa jadi bentuk ucapan, perbuatan, dan isyarat. Ini semua nih, doa ini. Amin. Betapa bahagianya. Insya Allah tahun depan kita kumpul di sini lagi. Acara akikah. Akikah. Ayo nikah lagi. Pokoknya kalau ada yang lamar lagi kabari. Saya siap datang lagi. Dan saya minta tolong
Itu pohonnya diikat lagi. Pohon kurma. Itu pohon kurma. Wow. Wow. Kali ini aku lihat pohon kurma lagi diet. Diikat-ikat dia. Jamaah, mohon izin ya. Makasih banyak kepada semua yang hadir, turut mendoakan. Mohon maaf saya tidak bisa lama, saya cuma bisa ceramah sampai jam 12. Jarum panjangnya hanya bisa sampai jam 9, kalau memungkinkan sampai jam 10. Gak apa-apa kan? Supaya perjalanan 5 jam saya tiba di rumah jam 3. Habis itu mandi, persiapan berangkat syuting lagi. Mohon maaf karena saya syuting live. Jamaah, ada berapa takdir? 3. Rezeki, jodoh, aja. 2, 3. Rezeki, jodoh. Memang di sini ada makanan, tapi cilok tetap ada. Karena dia mencari rezekinya di sini. Kali aja ada yang belanja. Ada bakso, ada apa, ada makanan, ada jualan. Biarkan, karena dia lagi mencari rezekinya di sini. Tepuk tangan dulu. Itu rezekinya, penjual balon. Berharap balon itu pecah, beli lagi. Saya tahu isi hatimu. Jamaah, lanjut. Rezeki kita tidak tahu di mana, betul tidak? Jodoh apalagi, itu rahasia Allah. Tidak boleh kita maksain. Kapan kamu nikah anak perempuan? Tidak boleh. Tunggu siapa yang datang lama, betul tidak? Jamaah, dengerin. Rezeki, jodoh, ajal. Ajal pun kita tidak tahu kapan meninggal, kapan, di mana, bagaimana. Kita tidak tahu. Tidak mesti nenek-nenek baru mati. Ada anak kecil mati. Dan kita tidak tahu juga kapan kita mati, betul tidak? Ada orang meninggal kejatuhan cicak. Kok bisa? Karena pelapornya ikut. Tidak ada yang tahu. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Ada takdir, ada nasib. Yang mana itu nasib? Mau tahu? Kenapa ada tamu pakai helm? Bukan kepo. Masa ada tamu pakai helm? Memangnya ada pemeriksaan polisi di sini? Itu siapa? Oh, itu tukang make up. Jamaah. Dan ada nasib. Yang mana itu nasib? Nah, ini yang kita lakukan nih. Nasib itu adalah, dengerin, baik buruk, pintar bodoh, kaya miskin, itu namanya nasib. 1, 2, 3. Nasib. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Harus berusaha. Usaha. Usaha. Usaha ya. Jangan tinggal diam ya. Bergerak ya. Sudah sunat. Bagus. Jangan dilihatin. Sebisanya. Jamaah, baiklah kita mulai ceramahnya. Syukurilah atas segala nikmat. Alhamdulillah. Bersyukur. Ingat, Allah yang mengatur takdir. Tetaplah berbaik sangka. Ingat, jangan mundur, maju terus sampai hari H. Ingat, makanya ada doanya, ya Allah berikanlah aku kebaikan yang ada dari pasanganku dan jauhkanlah aku dari keburukan dari pasanganku. Jangan mencari kesempurnaan, tapi berusaha untuk saling menyempurnakan. Betul tidak? Karena laki-laki perempuan beda, tidak bisa sama. Lewat cepat. Cepat. Dia dari tadi mau lewat. Memang kalau saya ceramah, anak-anak
pada datang karena mengira saya temennya. Dengerin, laki-laki dan perempuan itu beda. Perempuan itu dengerin segitiga utuh, gini modelnya. Kalau laki-laki segitiga terbalik. Oke? Perempuan bagaimana? Segitiga utuh. Lebarnya di bawah, lancipnya di atas. Apanya lebar? Di sininya. Karena ada rahim. Lancipnya tajamnya di mana? Di atas bibirnya. Oke dulu. Bawel. Contohnya. Jemaah. Kalau laki-laki segitiga terbalik. Lebarnya di atas, lancipnya di bawah. Lebarnya di atas menopang tanggung jawab. Lancipnya di bawah gak usah dibahas. Jemaah. Udah 2 kali ya. Dengerin. Dengerin. Makanya kita butuh pengajian. Apa itu pengajian? Mengolah jiwa, memantapkan diri untuk menuju ke jenjang kehidupan kedua. Namanya hidup baru. Menikah itu adalah separuh agama, menjalaninya adalah separuhnya. Maka besok akad nikah seluruh amalannya dikali 70. Amin. Tidak akan sama ibadahnya sama ini. Besok akad nikah langsung dapat pahala 70 kali lipat. Sholatnya 70 kali lipat dibanding yang belum nikah. Makanya cepet. Kita nggak boleh diberitahu ya, karena wanita kan dinikahi, tapi udah ada calonnya kan. Nantilah. Yang penting Bisik-bisik bapak, anak perempuan itu milik bapaknya, anak laki-laki itu milik ibunya. Sampai kapanpun. Dengerin. Dengerin. Ini mangga nggak ada buahnya ya? Hanya doang. Jamaah. Dengerin. Dengerin. Makanya besok akad nikah berlangsung, itu doa diijabah, rahmat Allah turun. Usahain berdoa. Makanya disebut selamat menempuh hidup baru. Ulangi, selamat menempuh hidup baru. Mencari apa? Selamat. Ulangi. Selamat menempuh hidup baru. Ulangi. Ulangi. Kenapa dikatakan selamat menempuh hidup baru? Karena hidup itu ada 2, hidup lama dan hidup baru. Hidup lama itu adalah hidup ditanggung orang tua, dan hidup baru hidup menanggung. Dengerin, dengerin. Orang menikah untuk bertanggung jawab. Makanya kalau sudah nikah tidak boleh tinggal sama orang tua, apalagi mertua. Harus berduaan. Di mana tinggal nanti kalau sudah nikah? Hah? Di Lombok. Ya, maka istri harus ikut sama suami. Orang Lombok. Karena besok diserahkan. Saya nikahkan kamu dengan anak perempuanku. Berarti penyerahan tanggung jawab dari seorang ayah kepada suaminya. Di Lombok tinggal sama siapa? Bedus. Berdua aja ya. Kuliah. Jangan sama yang baju batik. Yang baju batik itu bapak lah. Maaf. Di sini ada peserta baru lagi. Jadi maaf ya Pak. Kalau sudah nikah tidak boleh lagi ikut campur. Biarkan mereka berdua supaya kita cepat-cepat bikin acara akikah. Dipanggil lagi. Tapi ke Lombok. Deket mah Lombok. Naik pesawat. Ke dapur kan? Iya. Oh, Itu cobek ya. Jangan Lombok indah. Kayak Bali.
Dengerin. Dengerin. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Syukurilah atas segala nikmat. Alhamdulillah. Wanita yang mulia, wanita yang baik melihat kebaikan suaminya. Taatlah kepada suami dan suami bersabarlah terhadap istri. Beda ya, beda taat, beda sabar. Kalau sabar itu dari bawah ke atas, 1, 2, 3. Itu namanya sabar. Terbalik. Dari bawah ke atas namanya taat. Dari atas ke bawah namanya sabar. Ulangi. Dari atas ke bawah namanya, dari bawah ke atas, istri ke suami taat, suami ke istri, anak ke orang tua taat, orang tua ke anak, guru ke murid, murid ke guru, pemimpin ke bawahan sabar, bawahan ke atasan taat. Oke? Jamaah, penjual cilok ke pembeli taat, pembeli ke penjual cilok sabar antri. Dengerin. Makanya ceramah ini akan membahas tentang rumah tangga. 1, 2, 3. Rumah tangga. Coba diulang. Rumah tangga. Apa maksudnya rumah tangga? Berarti rumahnya tingkat 2? Bukan. Walaupun rumahnya tidak berlantai 2, namanya rumah tangga. Maksudnya rumah yang ada masalahnya pasti. Tidak ada rumah tangga tidak punya masalah. Betul? Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan rumah tangga saya. Karena isi saya sudah berada di surga. Amin. Jamaah, dengerin. Saya menikah tanggal 8 2008 jam 8. Isi saya meninggal tanggal 20 Januari 2019. 10 tahun 5 bulan 12 hari tidak pernah bertengkar. Walaupun sekali. Saya tidak pernah marah sama istri. Istri saya tidak pernah marah sama saya. Ini harus dipelajari. Saya belajar terus tiap hari. Sekarang saya membesarkan 4 orang anak dan 4-empatnya saya tidak pernah marahin. Saya jagain. 3 anak cewek saya, 1 anak cowok. Sama. Iya. Nggak usah dimuji-mujiin piringnya. Iya. Dengerin. Sebenarnya dia terjebak di situ. Dia salah posisi. Dia mau jualan kemana nggak bisa lewat di situ doang dia. Pembelinya cuma mama itu pun numpang duduk. Jamaah, dengerin. Berarti kita membahas 3 masalah. 1, kewajiban suami terhadap istri, istri kepada suami, dan kedua-duanya. Tepuk tangan dulu dong. Sanggup dengar ceramah saya? Kita mulai ceramahnya. Suka-suka saya. Rahmat Allah turun di saat terjadinya akad nikah. 4 waktu turunnya rahmat. Selama masih turun hujan, tidak akan datang kiamat. Masih hujan nggak? Masih. Nanti 3 tahun tidak hujan, baru datang kiamat. Masih hujan minggu ini? Udah berapa lama? Sebulan lebih nggak hujan. Hati-hati. Dengerin. Kapan tidak turun hujan 3 tahun, maka datanglah kiamat. Tapi saya rasa-rasanya masih turun hujan tahun ini ya. Jadi aman. Tidak akan datang kiamat selama masih ada kambing, sapi, onta. Tidak akan datang kiamat
selama masih ada Quran. Tidak akan datang kiamat selama masih ada Ka'bah. Jadi artian ngaji, ibadah, kurban, bersyukur, hujan. Oke? Tidak boleh mencela cuaca. Oke? Baiklah, saya minta tolong kepada semuanya. Mau dengerin? Mau dapat rahmat? Besok ada hadir di acara akad nikah. Jam berapa besok? Akadnya jam 9 ya. Iya, jangan lambat ya. Bagus itu naik matahari. Cepat tangkap penghulunya. Main gak kemana-mana. Jangan lambat. Segera. Ada 5 yang harus segera. Wasari wilama kebirati mirabiyanya lagi sama tidak mutakin. Segera sholat, segera tobat, segera bayar utang, segera segera kuburkan jenazahmu dan segera menikah. Menikah jangan disulitkan, dipercepat, dipermudah. Oke? Jangan dipersulit, dipermudah. Amin. Makasih banyak. Saya dihadirkan di sini. Khusus nggak apa-apa, jauh tempatnya, nggak ada urusan. Saya akan datang. Alhamdulillah, saya dikawal polisi. Jadi aman jalanan. Seandainya tidak pakai patwal polisi tadi, mungkin saya baru sampai sekarang. Mudah-mudahan ntar diantar lagi. Nanti saya telat. Jamaah, baiklah kita mulai ceramahnya. Suka-suka saya. Dengerin. Yang pertama buat laki-laki. Bukan kamu ini. Kamu baru sunat, masa langsung menikah? Itu aja pakai celana pendek. Man, udah punya pacar? Udah punya pacar? Punya. Namanya siapa? Siapa namanya? Neneng. Ajijah. Belajar dulu pakai celana panjang. Masih celana pendek dia. Nasihat buat mempelai laki-laki. Laki-laki lah yang menikah. Allah akan membantu 3 manusia. Yang pertama, yang mau mengurus agama Allah, Allah bantu. Yang kedua, yang mau melunasi utangnya. Kalau dia budak, membebaskan perbudakannya. Kalau orang berusaha, berdagang karena punya cicilan, dia berusaha, Allah bantu. Amin. Yang ketiga, yang Allah bantu adalah orang yang mau menikah. Yakin, orang yang menikah itu Allah bukakan jalannya. Ini sebenarnya mau diceramai Ustadz. Ini ilmunya lebih banyak dari saya. Cuma saya yang masuk TV. Canda. Umurnya berapa? 24. Oh, 24. Masih muda. Umur saya 52. 2 kali lipat dari usianya. Dia bisa jadi anak saya ini. Anak saya alhamdulillah udah gede-gede semua. Ya 17, 15, 13, 11. Udah 3 kali lewat. Jamaah, dengerin, gak apa-apa. Tenaganya masih banyak. Soalnya dia tidur. Gak apa-apa. Berapa usianya? 30 tahun. Astagfirullahaladzim. Hari ini saya mendapatkan banyak ujian. Baru saja sunat sudah punya pacar. Umurnya baru berapa tahun usianya? 8. Oh, baru 8. Nggak apa-apa. Berapa umurnya? 8 tahun. Terus kenapa mau 30 tahun?
Mana giginya sama dengan saya lagi. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. Nasihat buat mempelai laki-laki. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Dosa takut, melangkahlah ke pernikahan, jangan ragu. Oke? Allah yang jamin rezeki kita. Yakin itu. Ketika orang sudah menikah, Allah buka jalannya. Jalannya rezeki. Ya Allah, harum banget itu masakannya. Mana anginnya lari ke sini lagi? Udah makan aku. Enak banget tadi makanannya. Ada mie. Saya itu tadi di saya pindah bawa mie. Ingin makan mie. Tadi mie. Wah, langsung bawa saya dijabah. Mau kemana lagi nih anak? Jajan. Ngebrul. Anak kok punya anak? Nanti langsung. Dengerin. Buat laki-laki calon suami, kalau sudah berstatus suami, ada 3 tanggung jawab. Seorang suami memiliki 3 tanggung jawab. Yang pertama, menafkahi. 1, 2, 3. Menafkahi. Laki-laki tidak hanya pintar mencari nafkah, tapi harus pintar berberi nafkah. Amin. Memberi nafkah itu kewajiban laki-laki, bukan kewajiban perempuan mencari nafkah. Ingat, kalaupun perempuan ada kerjaan, tidak ada kewajiban untuk menafkahi keluarga. Karena itu tugas laki-laki. Kalau mau berkah nafkahnya, serahkan semua uang kepada istri. Nanti istri yang ngatur, betul tidak? Kalau laki-laki yang pegang uang habis. Karena konsep laki-laki begini. Tapi ya boros. Tapi kalau perempuan yang pegang uang aman. Gampang masuk, susah keluar. Betul. Kalau istri yang pegang uang pasti berkah. Tapi kalau laki-laki yang mencari nafkah itu berkah. Akan jauh lebih besar berkahnya daripada wanita yang cari nafkah. Begitu pula sebaliknya. Konsep penjagaan uang itu berada pada sisi wanita. Karena wanita punya otak belanja. Ada otak pengaturan keuangan. Makanya wanita pakai emas, laki-laki enggak. Betul. Dengerin. Makanya usahakan beli rumah. Udah ada. Masya Allah. Hebat loh. Tepuk tangan dulu. Siapa dulu dong emaknya? Pasti emaknya yang didik nih. Berapa bersaudara? 3 juga. Anak ketiga. Yang pertama sudah nikah. Yang kedua? Yang ketiga? Ya, berarti tinggal berduaan. Cie. Dengerin. Tugas laki-laki ada berapa? 1. Menafkahi. 1, 2, 3. Menafkahi. Nafkahnya ada 2. Lahir, batin. 1, 2, 3. Lahir, batin. Coba diulang. Lahir, batin. Memberi A dan sandang, pangan, papan. 1, 2, 3. Sandang, pangan, papan. Bukan kewajiban perempuan masak.
Itu tugas laki-laki. Karena itu masuk kategori nafkah. Bukan tugas wanita nyuci. Itu tugas suami. Bukan tugas istri nyapu. Itu tugas suami. Dengerin. Tugas istri hanya taat kepada suami. Jadi kalau disuruh masak, masak. Kalau disuruh nyuci, nyuci. Tapi bukan wajib. Sunnah. Maka wanita yang tidak masak tidak berdosa, cuma tidak dapat pahala. Barang siapa istri masak, menyiapkan, saya takut jatuh deh. Soalnya kan ini sengaja saya tuh kalau ceramah suka jalan-jalan. Saya jarang ceramah duduk. Bagaimana mau duduk, berdiri aja nggak kelihatan. Jamaah, dengerin. Di belakang ini, Di belakang panggung. Dengerin. Seorang istri barang siapa? Ya, luas-luasin, saya masih mangkai. Ya, Insya Allah. Duduk aja di sini, aku kan nggak duduk. Ya, nggak apa-apa. Insya Allah. Makasih banyak. Jadi luas tempat main saya. Jamaah, dengerin. Barang siapa istri masak, pahalanya lebih mulia daripada berangkat umroh. Alhamdulillah. Siapin makanan buat suami, itu pahala lebih besar daripada umroh. Barang siapa istri menyiapkan minuman buat suami, pahalanya lebih besar daripada puasa setahun. Makanya ibu buatkan kopi suami seember. Ngecret suaminya. Jadi dengerin baik-baik. Seorang suami tidak boleh marah kalau istrinya nggak masak. Nggak boleh. Saya ini tidak pernah marah sama istri. Kak, maaf kak, nasinya keras. Nah apa kan dari beras. Maaf kak, nasinya lembek, kan dikasih air. Maaf kak, nasinya hangus, kan dari api tadi. Maaf kak, saya lupa masak. Bagus, kita makan di luar ya. Saya tidak pernah marah sama istri, karena istri tidak boleh dimarahin. Barang siapa suami memarahi istrinya, maka dilaknat malaikat. Karena istri tidak boleh dimarahin. Barang siapa suami memarahi istri, maka dilaknat malaikat. Siapa yang dilaknat? Istrinya. Makanya saya tidak pernah marah sama istri, dan istri saya juga tidak pernah marah sama saya. Mau tahu apa rahasianya? Karena semua harta atas nama istri, rumah atas nama istri, rekening atas nama istri, mobil atas nama istri, semua harta atas nama istri. Istri saya nanya, "Kak, kenapa semua harta atas nama saya? Kakak punya apa?" Saya bilang, "Saya kan sudah punya dirimu." Dengerin, kalau harta atas nama istri pasti turun ke anak. Istri saya meninggal, langsung hartanya turun ke anak-anak saya. Amin. Tapi kalau harta atas nama suami, kita tidak tahu turun ke anak siapa.
tiba-tiba dia punya anak di Sumedang. Bu, makanya urus semua itu uangnya. Hidup istri. Tugas suami menafkahi, tanggung jawab dari atas sampai ke bawah, kamu yang bertugas. Jangan sampai dia nangis. Makanya di buku nikah besok ada 3 taklid, tidak boleh memukul istri, haram. Pukulan fisik maupun pukulan kata-kata nggak boleh. Yang kedua, tidak boleh tidak menyapa, nggak boleh. Nggak boleh tidak menafkahi, tidak boleh tidak ada kabar. Itu 4. Nanti di 3 taklid saya rasa udah paham. Bukan yang ini. Jamaah. Tugas yang kedua. Tahu nggak tugas yang kedua? Besok jam 9 ya. Habis ini usahakan istirahat. Karena besok lama itu. Itu tukang makeupnya sudah datang pakai helm. Saya lihat tadi dia. Gosip, Pak Ustaz. Itu bukan gosip, itu kenyataan. Saking buru-burunya, dia kan merasa telat. Soalnya pengantinnya sudah di panggung, dia baru datang. Untung pengantinnya pintar makeup sendiri. Makeup sendiri ya? Dia tadi yang makeup. Siapa lagi? Oh, beda orang. Dia tugas makeupnya buat besok. Masya Allah, udah datang dari sini. Ngerepotin. Tugasnya besok, datangnya malam ini. Apa? Nyusahin orang. Jamaah, ya sudah. Ini tuh piring. Mangkoknya dibunyi. Nggak ada yang beli, soalnya kejepit di situ. Harusnya jualannya di situ tuh. Orang bergantian belanja. Kamu di situ terus. Rasain cilokmu di situ. Terperangkap. Dia sama sosis bakar. Dari tadi nggak ada asap di situ saya lihat. Berarti nggak ada yang beli. Lanjut. Mana ada penjual, duduk aja sih, nggak jalan-jalan. Dengerin. Tugas kedua laki-laki. Ku ampusakum wa ahlikum nar. Jaga diri dan keluarga. Lindungi istri. Enak banget dirimu udah pakai jilbab. Kalau tidak kamu harus jilbabin. Kamu harus didik. Lindungi. 1, 2, 3. Lindungi. 1, 2, 3. Lindungi. Menafkahi, melindungi. Makanya laki-laki itu imam. Amin. Yang ketiga, tugas laki-laki adalah mendidik istri. Istri tidak salat, suami tanggung jawab. Sampai subuh tanggung jawab ayah. Kalau tidak salat subuh tanggung jawab ayah. Nanti duhur sudah tanggung jawab dirimu. Ingatin, sayang, udah salat. Kita sholat. Belum bisa pegangan ya. Nanti besok. Habis. Gak apa-apa, karena saya sudah siapkan tadi di mobil, aman. Nanti dikasih sedus, Mak. Habis lagi itu pipis sudah dia. Biarin dia pipis supaya tidak mengganggu cara masak. Tapi dia tidak mengganggu sini. Sini. Ini malaikat nih. Iya. Tadi
Tiba-tiba dia naik langsung baca ayat kursi. Dia tahu kalau banyak setan di sini. Iya, setan itu sifat. Semua yang mengasuh pada keburukan namanya setan. Minal jinnati. Jadi setan itu sifat. Kuntilanak, pisan. Duduk. Apa? Apa saya? Ini adik kakak ya? Masya Allah. Adik kakak, kebayang nggak? Kita cuma sehari di sini bersama dia. Maknya tiap hari. Baiklah, karena waktu. Tugas yang pertama seorang laki-laki menafkahi. Tugas yang kedua melindungi. Tugas yang ketiga mendidik. Tugas istri mau nggak? Sosok wanita, jagalah lobang-lobangmu. Lobang-lobangmu. Coba hitung lobangnya. Ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah cukup. Coba diulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seorang wanita kalau mau mulia, jaga lubangnya. Lubang mata. Jangan lirik kiri kanan. Apa yang dikasih oleh suami, syukuri. Gak usah lihat orang lain yang pendapatannya beda. Barang siapa yang wanita yang taat memuliakan suaminya, jaga sholatnya, jaga puasanya, akan masuk surga. Amin. Bukan hanya dia masuk surga, memasukkan surga kedua orang tuanya. Itu. Engkau sudah lepas, taatlah kepada suami, dan insya Allah engkau akan memasukkan kedua orang tuamu. Selamat. Ibu, mana siapa? Masih ada satu. Tanggung jawab, jagain. Selamat ya Bu. Dengerin. Sampai kapanpun engkau harus taat. Kewajiban laki-laki atas 4 wanita, bukan 4 istri. 4 wanita. Siapa 4 wanita itu? 1 ibunya, 2 istrinya, 3 saudara perempuannya. Nih, sudah jadi saudara perempuan. Tanggung jawab. Boleh kau tegur karena dia sudah adikmu nanti besok. Ini nggak usah nih. Iya. Oh, dia mau ngomong, silakan. Berdiri kalau ngomong, nggak boleh ngomongnya duduk. Nah, dia mau ngomong. Baiklah kalau begitu nggak usah ngomong. Soalnya dia mau ngomong kuntilanak. Di belakang lo ada setan. Anggap saja. Itu doang. Berarti penjual cilok itu setan. Soalnya dia tuh paling belakang. Nanti kita borong ciloknya dia. Pakai uang jamaah masing-masing. Terakhir, sebelum kita mulai ceramahnya, jaga lubang mata. Jangan lihat kiri kanan. Syukuri pemberian suami sekecil apapun. Jagain baik-baik harta suami. Mamang. Insya Allah itu akan diberikan jawabannya. Jagain sekecil apapun. Coba rawat, itu berkah. Karena di tangan wanita ada keberkahan. Amin. Harus pintar menyimpan uang. Karena akan punya anak, akan punya keturunan. Dan yang paling cocok mengaturnya adalah istri. Suami itu tidak bisa mikirin semuanya. Karena waqarna fi buyutikum, wanita itu di rumah untuk mengatur
apa kepemimpinan atas rumah, harta anak-anak suami. Dengerin, jaga lubang hidung, jangan cari kekurangan pasangan. Tidak boleh, jangan curhat di sosial media. Jangan cerita sama tetangga, siapapun masalah keluarga. Jangan pernah diceritain. Nih, jaga lubang hidung. Jamaah, aib keluarga tidak boleh diomongin. Kekurangan pasangan tidak boleh, ya. Itu terletak dari wanita saja. Karena an-nisa'u imarut bilad. Wanita itu tiangnya rumah tangga. Amin. Kepala rumah tangganya suami, tapi tiangnya adalah istri. Madrasahnya adalah istri, kepala sekolahnya adalah suami. Mencari nafkah itu suami, menjaga harta suami adalah istri. Tepuk tangan dulu dong. Jamaah, jaga lubang mulut. Nih mulut dijaga. Di mulut. Faliyakul khair aulias mudiem. Jangan banyak ngomong, apalagi laki-laki. Satu kata laki-laki jadi sah jadi suami. Saya terima nikahnya, itu. Jadi jaga mulut, jangan sampai keluar kata-kata nauzubillah, talak, nggak boleh. Atau kata-kata benci, jangan. Atau kata-kata pulanglah, nggak boleh. Marah semarah pun tahan mulutnya. Ibu ini punya siapa? Jangan laki-laki bermulut wanita. Kalau wanita udah benar itu ngoceh. Wanita ngoceh tidak dicatat, nggak dapat hukum. Tapi laki-laki berkata langsung jatuh hukum. Ya. Mau makan martabak? Ayo pergi makan nasi goreng. Pokoknya saya tidak suka. Itu kenapa begitu tuh? Mulutnya doang, padahal dia mau. Betul. Jamaah, dengerin. Wanita jaga mata, jangan lihat kiri kanan. Ojo banding-bandingke. Hidung jangan cari kekurangan. Unna libasul lakum wa antul libasul lahunna. Menjadilah pakaian buat suami. Jaga kemuliaan suami. Perbaiki suami. Kalau kamu cantik, suami akan jadi bangga. Perawatan medikur cukup. Oke. Apalagi jamaah, usahakan ibu-ibu gemuk. Orang yang gemuk masuk surga. Karena yang masuk surga yang berat timbangannya. Gak usah takut ibu-ibu gemuk. Memang fitrahnya, istri saya gemuk loh. Iya, menjelang meninggalnya langsung kurus karena kanker usus ya. Jadi nggak susah makan ya, beliau kurus meninggal. Istri saya itu gemuk. Makanya saya tidak pernah ngangkat istri saya. Karena saya kan kecil. Saya yang diangkat. Jamaah dengerin. Bagaimana tidak gemuk istri? Dulu ke pasar sudah makan, pulang pasar makan, masak makanannya makan, waktu makan makan, anaknya makan makan, sisa anaknya makan, suaminya datang makan, 7 kali makan. Makanya di sini saya lihat ibu-ibu pada gemuk. Enggak. Kurus ibu mah. Cuma bapak ini yang gemuk. Makannya. Saingan sama depannya. Udah punya istri? Mantap.
atas. Inilah suami yang bahagia. Jaga lubang telinga. Apa itu lubang telinga? Jangan dengarkan omongan orang. Kalau ada orang ngoceh, tutup telinga dengan 2 tangan. Karena kita tidak bisa menutup mulutnya orang-orang ngomong-ngomong itu. Ya. Kapan kita tutup mulutnya orang yang ngomong, bau tangan kita. Ya. Nggak usah dengerin. Nggak usah dengerin omongan orang ya. Betul tidak? Namanya EGP. Emang gue pikirin. Betul tidak? Apapun yang kita lakukan pasti jadi omongan. Makanya lebih baik kita diem aja. Ya, bagus itu. Udah nikah langsung pindah ke Lombok. Kakak. Di Lombok di komplek ya. Perumahan. Iya, aman lah. Aman ya, Banyak ibu-ibu. ngatur ya. Insya Allah saya akan siap datang. Dia ini bukan dengar ceramah, merasa didongengin. Masya Allah, seru ini. Ponakannya ada berapa? Oh yang ini, Masya Allah. Dia mau melakukan apa lagi? Tapi gak usah di ayat kursi, kuntilanak. Mau ngomong lagi. Yang bagus ngomongnya. Tadi bagus ayat kursi. Ini tukang cilok dibilang setan. Ngomong apa lagi? Disaring dulu, aku dengar dulu. Oh iya boleh, ngomong. Tangan kanan dong pegangnya. Mama mau main obot-obotan. Ayo semua ketawa 1, 3. Tidak ada anak nakal di dunia ini. Dan tidak ada anak bodoh. Tidak ada. Yang ada karena kurang perhatian. Betul tidak? Kenapa ada anak duduk di pagar? Karena emaknya nggak tahu di mana. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Nasihat buat laki-laki 3, nasihat buat perempuan 1. Jaga lubang, nggak usah ada lagi 1, ada lagi 2 lubang, nggak usah dibahas. Jagalah harga diri, kemuliaan rumah tangga, ya. Insya Allah Allah berikan keberkahan. Yang berikutnya, nasihat buat ini adiknya lebih besar dari kakak-kakaknya. Ya. Coba berdiri. Sini 3 orang. Panggilan politik. Panggilan politik kak. Kita foto dulu. 3 istri lebih baik. Sobat, stop. Nasihat singkat buat adik perempuan. Menjadilah istri. Menjadi istri soleha, berbekal ilmu dan iman, karena istri itu kan selain menjadi istri bakal menjadi madrasatul ula. Ayo, peluk tetenya. Kayak dia yang kakak, dia yang adik ya. Ngomong. Panggil apa sama kakaknya? Teteh. Ngomong, teh, kan teteh mau ke Lombok. Jangan ikut. Dia mau ikut. Jangan ikut. Karena jodohnya orang apa? Orang Bandung, orang Lombok. Kamu belum tahu orang apa? Orang Ari. Ada aja kakaknya. Ngomong sama tetenya. Teh, makasih banyak teh. Nanti kalau rindu gitu. Gak apa-apa. Teh, makasih banyak teh. Gak ada teman berantem. Peluk.
curiga. Satu sisirku tuh berdua. Berkah itu apa? Ada 3. Nih. 1. Bertambah baiklah setelah menikah. Gak boleh kekanak-kanakan. Ya? Ada masalah? Gak boleh ngambek-ngambekan, gak boleh gontok-gontokan. Ingat, jangan bersifat kekanak-kanakan. Bertambah baiklah setelah menikah. Ingat, menikah itu separuh agama, separuhnya adalah menjalaninya. Yang kedua, apa yang kedua? Berkah itu bertambah baik. Yang kedua, bertambah ketenangan. Amin. Setelah menikah, usahakan tenang. Ya, usahakan bikin planning ke depannya, mau bikin apa, masa depannya apa, harus gitu. Orang menikah itu harus berpikir sampai ke surga. Menikah itu bukan, makanya kita dilarang ada pernikahan kontrak, nggak boleh. Kita ini menikah ini sampai ke surga, sampai beranak cucu. Nggak boleh. Saya cuma menikah 3 tahun 2 tahun, nggak boleh. Harus selama-lamanya. Amin. Yang ketiga, apa itu? Bertambah baik, bertambah tenang. Yang ketiga, bahagia. Amin. Tahu nggak bahagia? Bahagia karena dikasih, bahagia karena berbagi, dan bahagia karena bisa melihat bahagia. Yuk sekarang angkat tangannya. Mohon maaf karena perjalanan saya 5 jam menuju ke rumah. Ini sudah hampir setengah 10. Angkat tangannya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi la taj'alna farduhu anta khairul warabbi wa anta khairul waris. Ya Allah, berikan yang terbaik, jadikanlah suami yang terbaik, jadikanlah istri yang terbaik, jadikanlah nanti keturunan yang lahir adalah keturunan yang baik, jadikanlah rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Allahumma ghini nabi ilmi syana bi ilmi aqlab taqajjal bil afiyah. Muliakan di dunia, tambahkan ilmu, tambahkan ketawakan, tambahkan rezekinya, tambahkan kemuliaannya, tambahkan kesehatannya. Ya Allah, anugerahkanlah anak-anak keturunan yang soleh dan soleh, jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, keberkahan sebagaimana rumah tangga Rasulullah, cinta kasih sayang sebagaimana cinta kasih sayang Nabi Adam dan Siti Hawa, dan kebaikan kekayaan sebagaimana kekayaan Nabi Sulaiman, dan perbaikilah keturunannya sebagaimana keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Lindungi dari segala macam bahaya yang ada di langit dan segala macam bahaya yang ada di bumi. Ya mukallifal qawmi sabbitna bi ayati ayyuhallazina amanu sabiru sabiru wa rabitu taqullaha tuflihu bisah lisadri wa yassirhu rahmatan lisani qawli. Ya Allah, berikanlah kebaikan yang ada dari pasangannya, jauhkanlah keburukan dari ada pasangannya. Ya Allah, anugerahkanlah kebaikan yang banyak menjadi penyejuk mata hati suaminya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad amin. Makasih banyak. Ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Saatnya kita foto bersama. Api diem, api kemana? Mana bapaknya suaminya tadi? Apa ya?